informasi. Mungkin lupa kali ya ada musuh dalam selimut. Ini manja banget musuh dalam selimutnya. Kok bisa? Bisa banget, Beb. Jadi dia Teman, enggak deket-deket banget sih, cuman kenal. Intinya ada di circle kita semua. Terus tiba-tiba dia ternyata sudah menjadi informan. Sudah memberikan informasi ke pihak yang tidak bertanggung jawab atas apapun yang dia dapat informasi dari circle kita. Artinya dia membunuh kita secara pelan-pelan. Gitu, pelan tapi pasti. Yang pertama itu sudah jelas dia membocorkan red card saya dan Mamski Emma Waroka, dibocorkan red card kita yang notabene red card itu privasi, tidak perlu dibicarakan di publik karena tidak etis untuk membahas nominal, berapapun nominalnya. Lagi kalau gue masang red card 50 juta, 100 juta kan terserah gue juga. Dan kemudian yang berikutnya nyamuk saya. Dan kemudian dia juga bilang terang-terangan to the point, dia bilang sakit hati. Bentar ya, aku putar VN-nya ya. Dia intinya bilang sakit hati karena seperti tidak dianggap. Mungkin karena tidak dijadikan saksi dan lain-lain. Mungkin. Ya sekarang kan pengadilan juga milih. Gua aja yang dipanggil bisa kita semua dikeluarin dulu satu-satu. Semua itu ada durasi. Tidak mesti lu ditunjuk jadi saksi terus besok ya lu yang datang kalau bukti lu juga nggak bisa mendukung. Gitu loh, mana sih? Tapi bukannya dia ngebela banget si itu ya kan balik lagi. Kapanpun orang itu bisa berubah flip gitu. Menjadi berubah banget. Kalau memang ada tujuan, artinya pada saat kita ngebantu tidak dengan ikhlas, udah pasti itu kan ada, muncrat. Udah pasti itu kan ada niat tersendiri nih. Dan lagi namanya orang ikhlas nggak perlu diomong. Gue juga nggak pernah ngomong gue ikhlas ngebantu kok, tapi orang pasti bisa nilai. Namanya ikhlas tuh nggak usah diomong, kayak surat Al-Ikhlas, judulnya Al-Ikhlas tapi nggak ada di ayat yang nyebutin dia ikhlas kan. Gitu aja. Kalau dia udah tujuannya, dia di sini bilang jelas banget, dia bilang sakit hati karena merasa tidak dianggap, merasa tidak dibutuhkan. Padahal dia sudah berkoar lebih dulu dan lain-lain. Di sini ya berarti dengerinnya. Ini intinya dia tuh sakit hati karena kemarin waktu pas laporan apa gitu dia nggak dilibatkan. Tuh ya kan, serem kan? Bisa gitu ya? Iya, jadi dia berbalik sekarang. Tapi kita semua belaga kita belaga nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya tahu. Tapi sebenarnya kita sudah tahu, gitu. Jangan lupa kita main gerilya sekarang. Ya, itu bisa dong dipidana. Dan itu ada pidananya, jadi hati-hati. Karena lu udah ya jatuhnya ngejebak. Ngejebak jadi inget Surabaya. Oh iya gini, sama itu juga nanti aku bahas dari sini masalah penjebakannya, kronologisnya, terus dibayar berapa, cepunya dibayar berapa, kronologi penjebakannya gimana. Kan banyak yang belum tahu nih ya kan. Di sini akan aku bahas ya. Sini deh aku dari tengah, dari center enakan. Halo sobat, Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Lama tidak muncul karena akun Instagram dan TikToknya kena ban. Akhirnya Kim Hart muncul langsung bikin heboh dan bikin geger karena mengungkap musuh dalam selimut yang menyebarkan informasi-informasi A1 ke pihak lawan. Dan bahkan Kim Hart mengancam akan mempidanakan orang tersebut. Orang tersebut diduga adalah Meita Ambon yang memang sempat muncul digandeng oleh Kim Hart dan Emma Waroka di beberapa podcast untuk mengungkap masa lalu dari Pocong Lontong yang dia ini katanya adalah teman dari si Pocong Lontong. Dalam Kim Show, Kim Hart membongkar habis semua kesabaran musuh dalam selimut. Kim Hart tempuh jalur hukum. Disitulah Kim Hart membongkar bahwa ada musuh dalam selimut yang oleh netizen kemudian diduga adalah Meita Ambon karena dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Kim Hart
memang mengarah ke Meita Ambon, dan Kim Hot juga menggelar live TikTok yang menyindir habis si orang yang diduga sebagai Meita tersebut. Kim Hot mengatakan bahwa dia juga pernah memberikan uang kepada orang tersebut. Nah, berikut ini adalah live TikTok secara lengkap dari Kim Hot yang membongkar siapa pengkhianat dan musuh dalam selimut di kubu keluarga Haji Faisal. Simak sendiri, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tofu Makassar. Sama Mamski gimana kita ke dia? Tofu Makassar. Kalian boleh tanya ke Mamski gimana saya ke dia, gimana Mamski ke dia gitu. Kita tahu dia bukan berasal dari keluarga yang finansialnya itu di atas langit, itu tidak. Justru kita menyayangi dia, merangkul dia, kita ngarahin dia harus apa, tapi kok ternyata malah dia nusuk kita gitu, pelan-pelan banget nusuknya itu pakai pisau yang tajam banget, tapi pelan itu biar kita nggak berasa sakit. Tapi kan namanya pisau yang ditancepin ke kita ya berasa banget sakitnya. Sedih banget sih karena udah sampai kayak dulu. Ya pokoknya gitu deh. Dan ini kalian perlu tahu ya, bukan Anggita Sari. Anggita Sari itu anak gue ya. Kalau dan Anggita tahu gimana gue. Ini coba tolong kalian. Dan Anggita tahu gue sekaya apa. Nggak mungkin dia ngejelekin gue di belakang, Anggita Sari. Kalau ini kan ngejelekin gue di belakang juga. Padahal makan duit dari gue anjing. Terus pakai ngomongin gue di belakang. Kan tolol. Untuk terlihat baik. Padahal aslinya tidak baik. Itu berusaha terlihat seperti peri yang ngebantu anak yatim piatu. Padahal ternyata dajjal hidup di dalamnya dia. Gitu. Ada dan buktinya sudah ada semua gitu. Bahkan sudah aku play juga ya di podcast yang episode tadi tayang di langit. Memang dari awal mereka punya itu, makasih ya yang udah pada ngasih saweran lagi, ya ampun terharu deh gue. Mungkin mereka memang punya niat yang tidak baik dari awal ya, dengan sandiwara yang mereka buat gitu, seolah-olah mereka korban padahal mereka juga pelaku. Jadi mereka memang berkhianat. Intinya mereka, bahkan dia tidak ada masalah sama sekali sama si Pocong Lontong dan keluarga. Hanya pura-pura terlihat ada masalah supaya bisa masuk ke inner kita, supaya bisa tahu apa yang kita lakuin. Pantesan kan? Pantesan red cardnya Mamski bocor, red card gue juga bocor, dan apa ya, dan kita tidak pernah bicarakan masalah red card kecuali ke orang yang memang berkepentingan akan red card kita gitu. Tapi memang ada satu di antara kita lah, ada orang-orang dekat lah, ibaratnya orang-orang yang dekat karena case ini, itu ada yang menanyakan red card kita secara pribadi gitu, berapa red cardnya. Ya kita kan mikirnya karena dia ada di inner sini gitu kan, jadi udah kita kasih tahu aja dengan polos, karena kita mah nggak pernah jahat sama orang, hatinya nggak busuk, makanya muka kita pada glowing ya, nggak pakai efek, nggak pakai filter, nyata semua glowing. Dan ternyata dia membocorkan red card itu dengan sengaja, dengan tujuan terselubung kali ya, gue nggak ngerti deh tujuannya gimana gitu kali.